Halo, kembali lagi bersama saya Esther Manurung. Di sini kita akan membahas tentang navigasi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu definisi dari navigasi. Nah, navigasi itu sendiri dalam pengembangan aplikasi adalah proses perpindahan antar layar, antar halaman atau layar dalam aplikasi. Dalam Flutter, navigasi sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk bergerak dari satu layar ke layar lain. Tuh, seperti dari halaman login ke halaman utama. Nah, kita mau bahas dua navigasi. Jadi ada navigasi yang pertama itu navigasi push dan yang kedua itu navigasi pop. Nah, apa sih navigasi push itu? Navigasi push itu digunakan untuk berpindah ke layar baru, sedangkan navigasi pop itu gunanya untuk kembali ke layar sebelumnya. Nah, kalau navigasi push itu menggunakan metode navigator push, sedangkan navigasi pop itu menggunakan metode navigator pop. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh codingannya. Nah, ini ada contoh codingan dan ada hasilnya. Sebelum kita membahas dari outputnya, kita akan bahas dulu kode-kodenya. Nah, di sini yang pertama di sini kita akan membahas title-nya. Nah, title-nya ini adalah bagian dari adbar di scaffold yang menampilkan judul halaman. Nah, nanti ini judulnya ini akan berada di pojok atas kiri gitu. Nah, di sini ada body center. Nah, jadi body center ini gunanya itu isi dari halaman yang diposisikan nanti di tengah layar. Child 11 button. Nih, Child 11 button ini itu gunanya sebagai sebuah tombol yang ditampilkan di tengah layar. Nanti kita akan menemukan di hasil di outputnya itu ada tombol yang ditampilkan di tengah layar. Lalu ada on preset. Jadi on preset ini tuh gunanya itu ketika tombol ditekan, fungsi dari navigator push ini dipanggil gitu. Jadi di saat tombol kita tekan, lalu navigator push ini, fungsi navigator push itu dipanggil gitu. Nah, navigator push sendiri itu gunanya apa? Seperti yang di awal tadi itu untuk memindahkan pengguna dari halaman yang pertama ke halaman kedua nanti, gitu, ke second page gitu ya, halaman lain atau second page. Nah, di sini ada material page root. Ini sebagai kelas root dari Flutter yang memberikan animasi transisi begitu. Nah, border ini apa? Nah, ini ada border konteks. Jadi artinya itu satu root dipanggil, sini ada konteks second page. Nah, di saat root dipanggil, Flutter akan membangun tampilan second page menggunakan build context saat ini begitu. Build context. Lalu di sini kita bahas padding. Di sini ada padding, egg insert, symmetries, vertikal 20, horizontal 50. Nah, jadi ini egg insert symmetries ini tuh gunanya adalah konstruktor. Ini adalah konstruktor ya untuk memberikan jarak yang simetris pada sumbu vertikal dan horizontal. Di sini kita bisa melihat vertikalnya 20, horizontalnya 50. Yang dimana vertikal 20 itu memberi jarak atas dan bawah tombol masing-masing 20 pixel. Kalau horizontal 50 itu memberikan jarak dari kiri ke kanan tombol masing-masing 50 pixel. Begitu. Nah, ini child text ini itu gunanya adalah isi tombolnya yang menampilkan teks menuju halaman kedua. Nanti di tombol ada tulisan menuju halaman kedua. Kita masuk ke halaman kedua. Nah, seperti yang di atas tadi, di sini ada title sebagai adbarnya, lalu ada bodinya itu tetap center, lalu selnya kolom. Nah, sel kolom ini ini tuh widget yang akan menyusun widget lain gitu secara vertikal. Nah, di sini ada main axis element. Main axis element center juga ini dia gunanya untuk menyusun semua kolom di tengah layar secara vertikal gitu. Nah, lalu di sini ada children text.
children text. Selamat datang di halaman kedua. Nah, jadi nanti ini widget yang menampilkan teks selamat datang di halaman kedua gitu. Nanti di halaman kedua ada tulisan yang ditampilkan selamat datang di halaman kedua. Lalu sini ada size box height 20. Nah, jadi size box height 20 ini adalah sebagai widget di Flutter yang digunakan untuk memberi jarak vertikal sebesar 20 pixel ini. Memberi jarak sebesar 20 pixel antar elemen di dalam layout, khususnya saat menggunakan kolom tadi. Menggunakan kolom. Sini juga ada elevate button dan on press seperti yang tadi untuk tombol dan aksi saat menekan. Nah, sini ada navigator pop. Nah, kita menggunakan navigator pop. Nah, ini dia navigator popnya itu. Nah, seperti yang di awal tadi, navigator pop itu dia itu gunanya untuk menutup halaman saat ini dan kembali ke halaman sebelumnya di stack navigasi. Nah, jadi nanti setelah kita masuk ke halaman kedua, lalu kita akan menutup dan kita akan kembali ke halaman sebelumnya gitu. Jadi kita menutup halaman kedua dan kita kembali ke halaman pertama begitu. Jadi pop itu gunanya kembali ke halaman pertama gitu. Nah, di sini ada style elevate bottom. Nah, ini style from ini. Nah, jadi ini gunanya itu untuk mengatur tampilan tombol. Nah, di sini ada tampilan tombolnya diatur save. Ini centang border ini, central border, radius gitu-gitu ini. Zero itu gunanya itu mengatur agar tombol berbentuk kotak tanpa sudut membulat. Gitu. Lalu di sini ada padding. Yang seperti di atas tadi, padding simetris vertikal 20, horizontal 10. Gitu. Nah, kita mau bahas ininya, hasilnya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di atas kita memiliki judul. Judul pertama yaitu halaman pertama, lalu ada tombolnya, yaitu tadi ada elevate button gitu. Jadi dia elevate button ini ditampilkan di tengah, tombol ditampil di tengah. Nah, ini dia. Ada tombol di tengah-tengah yang menggunakan child elevate button, lalu pakai on press gitu. Nah, on preset itu gunanya tadi untuk ketika tombol ditekan, fungsi navigator push dipanggil. Nah, kita tekan ini, jadi fungsi navigator push itu dipanggil begitu. Jadi itulah gunanya on press gitu. Jadi selamat datang di halaman kedua, kita sudah masuk ke halaman kedua. Nah, jadi di sini bisa kita lihat lagi di halaman kedua. Ini kita masuk ke halaman kedua, dan seperti yang pertama, kita memiliki title atau judul di atas pojok kiri. Halaman kedua. Lalu, kita juga memiliki children text, selamat datang di halaman kedua, gitu. Nah, di sini juga ada tombol. Tadi di sini pakai on preset, nih, elevate button dan on preset. Nah, jadi di tengah-tengah ini juga ada tombol, dan ketika kita mengklik tombol ini, ketika kita mengklik tombol kembali halaman pertama, maka nanti navigator pop akan berjalan gitu. Saat on presses ini kita gunakan, maka fungsi navigator pop itu berjalan. Jadi saat kita ketik tombol ini, kita akan kembali ke halaman pertama. Itu jadi gunanya untuk navigator pop, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang di sini, navigasi push itu untuk berpindah ke layar baru seperti kodingan kita tadi dari halaman pertama ke halaman kedua. Sedangkan navigasi pop itu gunanya untuk kembali ke layar sebelumnya. Jadi dari halaman kedua ke halaman pertama gitu.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.